Hai semuanya yang baru join maupun yang masih join. Aku Esra dari Presiden University dan saat ini aku udah di semester akhir dan hari ini aku mau sharing tentang jurusan aku komunikasi yang ngambil konsentrasi jurnalistik. Jadi buat kalian yang mau nanya atau segala macamnya, di sini aku bakal kasih tahu apa aja tentang jurusan aku. Oke, sip. Jadi Kak Esra sama kita ini bakal sharing tentang jurusan jurnalistik dan gimana sih gitu ya, karena udah semester akhir juga pasti udah paham betul nih seperti apa jurnalistik di Presiden University. Oke Kak, kita langsung aja nih Kak. Secara garis besar gitu ya Kak, jurnalistik di Presiden University ini seperti apa sih Kak? Kebetulan jurnalis Presiden University itu baru ada di batch aku di angkatan aku 2017 dan masih baru banget, tapi para staf maupun pengajarnya itu sudah lama berkecimpung di dunia media baik itu nasional maupun internasional. Jadi basicnya adalah kita jurnalis yang bekerja secara internasional maupun nasional. Jadi ada versi Inggrisnya, ada versi bahasanya juga seperti itu. Oke, jadi meskipun jurusan baru tapi tenaga pendidiknya tuh udah mumpuni gitu ya Kak ya? Iya benar. Untuk para alumnusnya nanti yang berkualitas itu pastinya Kak ya. Amin. Oke, nah Kak, terus kalau mata kuliahnya sendiri Kak, ada apa aja sih Kak? Atau mata kuliah yang khas banget gitu jurnalistik perspektif seperti itu apa? Nah, kalau di Presiden University itu kita kan ngambil konsentrasinya di semester 5. Jadi nah, jadi sebenarnya di komunikasi ada 3, public relation, jurnalistik, dan perfilman. Tapi aku ngambil jurnalis di semester 5. Pada intinya semua subjeknya atau mata kuliahnya itu sama, hanya saja konsentrasinya nanti kita ngambil subjek yang berbeda. Misalnya kalau aku di jurnalis, yang paling khusus itu adalah kita cara membuat naskah, kemudian gimana cara peliputan, terus teknik kamera. Jadi ada beberapa subjek yang digabungkan dengan konsentrasi lain karena ketemunya misalnya kalau kamera kan di public relation juga dipakai, di jurnalis juga dipakai, dan di FTV juga dipakai. Tapi yang paling identiknya itu adalah yang nggak ada dimiliki sama jurusan lain adalah ketika menulis naskah. Karena kan menulis naskah maupun menulis naskah di televisi dan menulis naskah secara online. Karena itu kan memang lapangannya dari jurnalis seperti itu. Oke, berarti banyak banget gitu ya yang dikaji ya sama jurusan jurnalistik ini ya kayak. Benar-benar. Kalau misalnya boleh disebutin nih Kak, mata kuliah yang paling berkesan atau yang paling bikin struggle banget gitu ya waktu ngejalaninnya itu mata kuliah apa? Hampir semua sih, tapi yang paling berkesan itu adalah ketika langsung nulis naskah sama praktis langsung ke lapangan. Aku lupa, tapi itu ada namanya coverage news sama writing narration. Aku seperti itulah pokoknya. Jadi kolaborasi antara baru nulis naskah terus langsung liputan. Jadi itu kayak hari ini nulis naskah ya, terus besok langsung liputan. Jadi kayak penuh persiapan banget gitu. Oke, nah tadi kan ada disinggung ya kayak ada kayak liputan itu berarti semacam prakteknya barangkali ya di jurnalistik ya. Betul. Oke, boleh ceritain Kak, ada praktiknya tuh biasanya ngapain aja, terus salah satu pengalaman waktu liputan lah Kak, boleh di-sharing Kak. Oke, kalau liputan itu pastinya kita buat berita langsung ke lapangan. Seperti apa teman-teman lihat, misalnya berita bansos. Contoh ya, ini contoh berita bansos ya, ngeliput bansos ya kita benar-benar ngambil itu. Jadi aku mau sharing dikit. Dulu aku liputan mungkin first impression itu waktu liputan itu adalah ketika aku liputan di stasiun dan itu pertamanya takut jadi jurnalis, tapi itu paling berkesan banget karena ternyata jadi seorang jurnalis itu nggak mudah. Jadi hari itu kita berlima dan lima-limanya itu mereka pakai kaos. Jadi mau minta izin untuk peliputan di stasiun. Kan kalau di stasiun nggak boleh asal-asal ya ngambil gambar. Nah kebetulan aku adalah tipe kalau orang yang kemana-mana memang rapi atau selalu pakai kemeja. Nah akhirnya teman-teman aku nimbalin aku untuk masuk ke dalam itu, ke dalam ketemu sama PR-nya untuk minta izin. Nah dengan nggak tahu apa-apanya atau dengan polosnya,
Aku pun masuk dan nyampe di dalam itu dimarah-marahin karena bener-bener dicembungin. Aku nggak bawa naskah, aku nggak bawa apa-apa. Jadi itu kayak pengalamannya udah dimarahin sama minta izinnya, belum lagi Hmm. liputan tapi udah dimarahin. Terus yang paling berkesan lagi itu satu lagi adalah ketika liputan sama interview sama Bapak Fadlizon. Nah, Hmm. itu ada dua cerita Kak. Di pertama, ketika aku mau liputan sama Pak Fadlizon, ternyata Pak Fadlizonnya kita udah nungguin seharian, tapi ternyata dia nggak ada. Terus akhirnya kita besok subuh lagi datang. Dan pada saat momen yang sama juga itu sedih banget, ada sedih sama senangnya. The apa dosen aku kehilangan, pas di detik itu juga dosen pendamping aku kehilangan anaknya. Jadi di situ paling berkesan, ada cerita sedih sama bahagianya gitu. Oke, pastinya banyak ketemu orang baru, banyak pengalaman baru ya dari pas liputan itu ya Kak Esa ya. Betul, betul. Terus kalau misalnya tugas-tugasnya nih Kak, biasanya bentuknya tuh seperti apa sih Kak? Kenapa? Kenapa? Tugas-tugasnya tuh biasanya seperti apa Kak? Oh, untuk tugasnya itu kita kan kalau masuk jurnalis itu kan mungkin kita nggak paham dengan semua job desk-nya, tapi kita bakal dikenalin. Contoh, ada nanti job desk-nya yang jadi produser. Produser itu kepalanya yang bertanggung jawab atas semua liputan. Kemudian ada jadi penulis naskah, kameramen, dan uh, asisten uh, reporter, banyak lah. Tapi kalau di aku itu kita disuruh role play, jadi nggak hanya misalnya aku dominan di nulis naskah, aku nggak menutup kemungkinan harus belajar cara ngedit, cara ngambil gambar supaya punya backupan. Kalaupun aku mahir di nulis naskah, aku harus mempelajari itu lebih lanjut lagi. Tapi kita selalu punya jadwal setiap kali liputan, kita harus gantian job desk-nya supaya ketika kamu di lapangan nanti sesungguhnya di media nasional ataupun media lainnya, kamu nggak langsung kaget lagi. Oh, setidaknya kamu pernah dengar cara ngedit ini seperti apa. Setidaknya kamu pernah cara ngambil gambar seperti apa. Jadi semua dikombinasikan. Oke, berarti banyak banget juga ya keterampilan-keterampilan yang di apa ya yang harus dipunya barangkali ya Kak setelah nanti lulus dan itu jadi kealamin gitu satu-satu gitu ya pas di kuliah. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya tugas dalam akademisnya nih Kak, apakah biasanya harus presentasi Kak atau misalnya pengumpulan video liputan atau seperti apa Kak biasanya? Kalau tugasnya bervariasi ya. Jadi jangan kita misalnya teman-teman mungkin mau pengen masuk jurnalis itu pasti identik tugasnya itu ke lapangan. Nggak juga, karena kita juga belajar tentang marketing. Jadi kalau aku bilang kalau di jurnalis itu semuanya dipelajarin. Jadi nggak hanya video yang dikumpul. Iya, memang video bakal ada dikumpul, tapi uh, presentasi pasti ada buat buat nah kayak yang aku bilang dalam bentuk paper itu ada analisisnya dalam bentuk framing dan framing seperti apa itu pasti ada. Tapi ya seperti yang tadi, kalau outputnya itu adalah video liputan yang diunggah ke YouTube tapi nggak boleh sembarangan. Harus ada kode etik jurnalis yang ada dalam. Jadi nggak boleh asal-asalan ini kayaknya cocok berita langsung masuk aja, nggak boleh gitu. Nah, terus Kak, tadi kita udah ngomongin tentang mata kuliah, tentang pengalaman liputan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita balik lagi nih ke dulu waktu pas daftar gitu ya, apa sih yang jadi alasan milih jurnalistik itu, utamanya di Presiden University? Oke, ini yang menarik Kak. Apa yang buat aku ngambil jurusan jurnalistik? Nah, for your information guys, teman-teman semuanya, ini kan masih angkatan pertama, terus kuotanya juga sedikit banget. Kuota itu nggak nyampe, di kuliahku nggak nyampe 10 peminatnya, karena masih baru kan. Tapi hal yang memberanikan aku berjurnalis itu adalah karena aku tipe kalau orang yang nggak mau boncengan soal mimpi. Jadi, banyak mungkin yang aku lihat teman-teman, karena teman-temannya ngambil PR maupun ngambil jurusan lain, karena memang di sana dia berkembang, jadi dia ambilnya ke sana gitu. Jadi aku tanya lagi ke diri aku, sebenarnya aku pengen jadi apa sih?
Walaupun aku lihat lapangannya hampir sama, tapi yang sebenarnya mau jadi apa gitu. Jadi aku memberanikan diri, ambil kesempatan ini, aku dominan di mana, dan aku nggak mau nggak mau tanda kutip boncengan lagi soal mimpi ikut-ikutan teman. Dan karena aku dari kecil suka nonton berita, ya mungkin aku cari hal yang mengarah ke situ apa, dan ya yang paling tepat adalah jurnalis. Mungkin Kak boleh di-share suka duka gitu ya selama di jurnalis gitu. Apa sih yang sukanya, apa sih yang struggle-nya gitu. Oke, yang dukanya dulu ya. Kalau dukanya itu diajarin, puji Tuhannya itu diajarin misalnya nih, kalau jurnalis itu nggak mudah, kita harus belajar menunggu, belajar di PHP-in. Jadi kalau menunggu sejam 2 jam itu belum seberapa, tapi jadi terbiasa. Dulu aku orangnya nggak suka nunggu, tapi nunggu narasumber sekarang bahkan 1 harian pun aku bertahan di kantor 1 harian nunggu dia mau ready rapat. Jadi belajar nunggu atau sinyalnya terganggu. Ya maaf ya Kak ya. Tadi udah dijelasin suka dukanya. Halo Kak. Kedengaran ya suaranya? Kedengaran. Kalau tadi aku lanjut Kak. Ya, jadi dukanya itu kayak gitu, di PHP-in nggak bakal terbiasa nunggu. Terus buat cewek-cewek nih atau pro laki-laki, kalian itu harus bisa ini 24 jam ponselnya harus hidup, karena kita nggak tahu kapan pun narasumber bakal ngubungin mau tidur segala macem, mungkin bakal hubungin. Terus sediakan alat makeup kalian kapanpun kalian pergi, karena iya benar. Jadi aku itu orangnya bawa catokan, bawa segala macem, karena kita nggak tahu kan, in case waktu aku di lapangan, waktu aku sekarang kan nggak lagi udah semester akhir, itu hal-hal yang memang harus dipersiapkan, karena zero mistake kan harus kamu buat ketika kamu ada di depan layar, apapun itu. Terus kalau sukanya adalah pasti kenalan sama orang-orang baru. Misalnya aku nggak tahu gimana ngomong sama para politikus, jadi belajar. Terus banyak dapat informasi, banyak dapat kontak sama mereka, jadi tinggal tektokan, Kak saya ini ya, jadi kayak lebih dekat lagi. Terus tentunya nambah wawasan. Misalnya aku hari ini interview dari seorang pebisnis, jadi aku tadi ada insight kalau aku dapat sesuatu dari bisnis ini seperti apa. Jadi nggak di situ-situ mulu, seperti itu. Oke, pastinya banyak insight baru dari orang baru gitu ya. Terus pengalaman baru, tips-tipsnya juga tadi udah sedikit banyaknya di spill gitu ya sama Kakaknya ya. Kalau pas nah, langsung aja nih Kak, kita lanjut aja berhubung dengan tips gitu ya. Boleh ngasih tips nggak Kak ke para maba khususnya gitu ya, apa sih yang harus mereka persiapkan atau lakukan biar nanti tuh bisa survive di jurusan ini? Oke, tipsnya atau buat teman-teman yang mau ngambil jurusan ini ataupun yang sedang memikirkan jurusan ini, yang pertama, aku mau bilang kalau mimpi nggak boncengan, jangan ikut-ikutan teman, semua itu ada di kontrolnya di tangan kamu, jangan ikut-ikutan, itu bukan boncengan. Kedua, orang nggak percaya ketika dibilang itu tentang passion, karena menurut aku di pekerjaan juga ada passion. Jadi cintailah sesuatu hal yang memang kamu sukai. Yang ketiga, terlepas dari semua kesalahan dan pilihan kamu itu, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Karena petiklah sesuatu yang positifnya saja, yang negatifnya buang supaya diri kamu semakin berkembang. Yang keempat, tetap percaya diri dengan apa yang kamu punya. Setiap orang punya kelebihan. Nggak apa-apa kita melangkah 10 langkah ke belakang, tapi setiap hari kita melangkah selangkah ke depan gitu. Pokoknya nggak apa-apa harus mundur dulu, tapi ada perubahan. Dan yang terakhir adalah ini yang selalu aku bilang ke adik-adik di jurusan aku, ketika mereka struggle untuk memilih jurusan, aku bilang, doakan apa yang pengen kamu ambil, dan setelah kamu sudah ambil dan menyesal, jangan pernah, dan merasa kayak kenapa ya aku ngambil itu, jangan pernah sesali.
uh, aku percaya sesalah-salahnya kita menentukan pilihan, Tuhan maupun Allah pasti sudah punya jalan atas rencana itu. Jadi jangan pernah salahkan apa yang sudah kamu pilih. Jadi itu yang selalu pengen aku hidupkan gitu. Oke, dan setelah masuk ke jurusan itu harus all out dan percaya diri gitu ya dalam menjalaninya Kak ya. Betul. Oke, nah Kak, selektif. Terus aku mau nanya gini, kalau misalnya mau masuk ke Jurnalistik Presiden University itu bisa lewat mana sih Kak jalurnya gitu? Gampang banget. Yang pertama pasti kamu harus jadi mahasiswa Presiden University dulu. Kamu bisa langsung cek ke @join Presudip, biasanya mereka juga itu selalu dibuka sih, maksudku belum buka pendaftaran tahun ini, tapi nanti sudah ada planningnya bakal buka. Nanti terus ketika kamu udah jadi mahasiswa Presiden University, nanti pastinya kamu harus masuk ke jurusan komunikasi juga. Nah, di jurusan komunikasi baru kamu nanti melalang buana mau pilih jurusan mana dulu. Tapi di semester 5 baru konsentrasi jurnalistik. Jadi kamu dikasih 4 semester itu satu semesternya 4 bulan ya, nggak 6 bulan. Jadi 4 semester kamu dikasih kesempatan untuk melalang buana di jurusan manapun, dan semester 5 baru kamu tentuin enggak, seperti itu. Oke, jadi jurnalis itu baru di semester kelimanya gitu ya? Betul. Oke, siap-siap. Nah, terus kalau misalnya biasanya nih ya, seangkatannya itu di jurnalistik sendiri berapa orang gitu? Karena ini baru seperti yang aku bilang tadi, kita masih 10 dan ini pun seleksi alam. Jadi siapa? Oh ya, aku lupa bilang. Kalau kalian memang nggak mau di jurnalis, nggak tahan di jurnalis, karena tulisan jurnalis itu juga kayak nggak mudah kan, setiap jurusan itu dia bakal seleksi alam. Jadi sampai sini kita udah 7 orang karena memang nggak kuat di jurnalis. Karena karena tiap hari misalnya narasumber hari ini liputan ya, nggak tahu, kadang jam 5 liputan. Jadi itu bakal seleksi alam sih. Kadang di awal banyak, belum tentu menjamin di akhir jadi banyak juga. Setuju banget. Jadi ada seleksi alam ya. Dan sekarang masih segitu ya Kak, 10 orang. Pastinya belajarnya jadi lebih intensif nggak sih Kak? Iya, intensif. Jadi dosen uniknya lagi, dosen aku itu kan orangnya juga agak memang milenial. Dan dia tuh fleksibel banget, orang dosen-dosennya fleksibel. Jadi dengan 10 orang ini dia langsung tahu kalian kamu di sini, kalian kamu. Jadi dia bakal tahu mana yang harus diperbaiki segala macam. Jadi bahkan dosen aku bilang kayak gini, nggak usah banyak-banyak di jurnalis, kita itu butuh dikit tapi punya hati gitu. Oke. Nah, terus Kak, kita lanjut nih ke pertanyaan yang banyak banget ditanya juga nih tentang prospek kerja nih. Mungkin kan banyak yang tahu pasti jadi jurnalis gitu. Nah, tapi boleh dijelasin Kak lebih lanjut prospek kerja sama alumni itu biasanya kerja di mana? Oke, kalau prospek kerja mungkin aku nggak bisa kasih detail semuanya karena aku pun masih angkatan pertama. Tapi seperti yang aku lihat jejak rekam dosen aku, mereka semua itu dari media nasional. Dosen, jadi beberapa dari mereka mungkin kasih referensi bantuan. Tapi sejauh ini sih beberapa sudah kerja di media nasional seperti di Global TV, di Metro TV, jadi reporter dan produser juga. Jadi untuk prospek kerjanya sebenarnya jurnal itu banyak banget. Bahkan kesininya juga aku merasa nggak apa-apa nggak harus jadi jurnalis, karena kan nggak ada yang tahu mau jadi ke depannya. Tapi yang penting skill kamu bisa mau nggak kamu kembangin, kan masih bisa jadi penulis naskah, jadi penulis apapun. Itu sebenarnya tergantung ke kitanya. Kalau prospek kerja nggak ada yang tahu jaminan mau jadi apa masa depannya, tergantung kita. Skillnya semakin kamu perkaya skill kamu, maka semakin terbuka peluang perusahaan untuk kamu, seperti itu. Jadi prospek kerjanya luas ya, karena berhubung skill yang dipelajari di jurnalistik pun banyak gitu ya kayak. Oke Kak, Iya, kita ke dari ini nih, dari Afra underscore Unika katanya. Kak, apa bedanya jurnalistik sama ilmu komunikasi? Oke. Jurnalistik itu adalah bagian dari ilmu komunikasi. Jadi ilmu komunikasi itu luas, ada public relation atau PR, kemudian ada perfilman seperti yang aku bilang, dan jurnalistik, dan masih banyak lagi mungkin ilmu-ilmu psikologi tentang komunikasi. Jurnalistik itu adalah bagiannya, ibaratnya anaknya, seperti itu.
Oke, jadi jurnalis Bisa tuh menjawab. bagian dari ilmu komunikasi gitu ya?